Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah yang dengan izinnya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kita bermohon kepada Allah semoga disampaikan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, pada hari ini kita telah memasuki bulan Zulqa'dah. 2 Zulqa'dah pada saat ini. Tidak lama lagi tentu kita juga akan memasuki satu hari raya lagi, yakni hari raya Idul Kurban. Pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Jadi kurang lebih 1 bulan seminggu lagi gitu ya. 1 bulan seminggu atau 8 hari. Kita sudah masuk pula ke bulan ataupun ke satu ibadah yang lain, yakni ibadah kurban. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, untuk mengisi pengajian malam ini, kita ambil tafsir Al-Quran surah Al-Kautsar yang biasa dijadikan oleh ulama fikih ataupun fuqaha sebagai dalil ibadah kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi engkau nikmat yang sangat banyak. Maka sholatlah karena Tuhan engkau dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau, yang membencimu, dialah yang terputus dari nikmat Allah. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, surah Al-Kautsar ini adalah surat yang paling pendek di dalam Al-Quran.
Nama Al-Kautsar ini diambil dari ayat pertama dalam surat ini, yakni Al-Kautsar. Sebagian ulama menerjemahkan Al-Kautsar ini dengan makna telaga di surga. Namanya Telaga Al-Kautsar. Sebagian ulama menerjemahkannya dengan kenikmatan yang sangat banyak. Kedua makna ini sebetulnya bisa digabungkan, bahwa telaga di dalam surga, Telaga Al-Kautsar itu sangat besar, memiliki air yang sangat jernih. Itu bisa dimanfaatkan oleh setiap orang yang mengikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merupakan satu nikmat di surga yang disediakan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW dan juga tentunya untuk umat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia. Jadi pengertian yang bisa kita ambil sini adalah bisa kita ambil pengertian bahwa Al-Kautsar itulah nikmat yang sangat banyak. Kalau kita bertanya betapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah sendiri menjelaskan bahwa tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah itu, sungguh tak akan sanggup kamu menghitungnya. Andaikan kita ambil misalnya dahan-dahan ranting-ranting kayu untuk menulisnya dan air laut sebagai tintanya untuk menghitung nikmat Allah itu, sungguh kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sebagai rasa syukur kita atas nikmat itu, fasalli, maka kerjakanlah sholat. Sholatlah kamu karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, dari ayat ini para ulama memahami salah satu hikmah dari sholat yang kita kerjakan sehari-hari itu tidak lain adalah sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tundukkan kepala kita, sujud kita menghadapnya, untuk menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita? Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Dengan berimanlah Bapak dan Ibu, kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan secara baik. Tentram hati kita karena ada iman di dalam hati kita. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, Nabi SAW dalam hadisnya pernah bersabda bahwa sungguh mengagumkan bagiku orang-orang yang beriman itu. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia jadikan itu sebagai kebaikan, sebagai amal soleh baginya. Apabila dia ditimpa oleh musibah, dia sabar menghadapinya. Sabar itu adalah satu kebaikan baginya. Apabila dia diberi oleh Allah karunia, dia bersyukur. Syukur itu juga suatu kebaikan baginya. Dan tidak ada yang mampu untuk berlaku seperti itu, kecuali hanyalah
orang-orang yang beriman. Jadi Bapak dan Ibu bisa hidup tentram, bisa hidup tenang, bisa datang ke masjid semacam ini. Karena apa? Karena ada kenikmatan iman itu. Betapa banyak orang yang kemudian sedikit saja diberi oleh Allah ujian. Sedikit saja musibah yang menimpa dirinya karena tidak ada iman dalam dirinya. Mereka kemudian berputus asa. Mereka kemudian menyesali dirinya. Bersedih hati dan berlarut-larut atas musibah yang ada. Itu tandanya imannya tidak ada. Banyak ujian yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Orang-orang yang berimanlah yang mampu untuk berlaku sabar. Nah, ujian itu bisa saja Allah mengambil salah seorang dari keluarga kita. Apakah ayah kita, ibu kita, suami atau istri, anak. Itu adalah ujian bagi kita. Di dalam surah Al-Baqarah kan Allah katakan di situ walanabluwannakum bisyai'im minal walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kamu akan diuji dengan kelaparan, akan diuji oleh Allah dengan ketakutan, akan diuji oleh Allah dengan diambilnya di antara kita jiwa-jiwa yang ada di antara kita itu, atau kekurangan buah-buahan, pangan, harta. Dari diambil oleh Allah jiwa yang ada di antara kita, kemudian harta, kemudian dengan kekurangan pangan, banyak ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Yang mampu untuk sabar itu adalah orang yang beriman. Apabila dia ditimpa oleh musibah, dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, itu orang-orang yang sabar itu. Nah, dengan adanya sabar itulah kemudian hati seseorang menjadi tentram. Begitu juga sebaliknya, jika Allah memberi dia nikmat, dia tidak sombong, tidak kikir, dan tidak juga berlaku tafsir, melainkan dia syukuri nikmat itu. Bagaimana cara mensyukurinya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia nafkahkan sebahagiannya. Dia gunakan kekayaannya itu untuk jalan Allah. Dengan begitulah Bapak dan Ibu menjalani kehidupan ini dengan baik. Itu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, orang-orang yang beriman. Hatinya menjadi tentram. Jadi ketika dia ditimpa musibah, dia mampu untuk bersabar. Apabila dia diberi oleh Allah rezeki, dia bersyukur. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi sholat itu wujud rasa syukur. Dan sholat itu
membuat hati kemudian menjadi tentram. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kembali kita bahwa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah itu, kalau dalam ayat ini dikatakan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kemudian fasalli, salatlah. Jadi yang pertama, salat itu adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, wanhar, maka berkurbanlah. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, perintah berkurban ini sebetulnya telah berlaku sejak nabi-nabi sebelumnya. Di dalam sejarah kenabian, perintah berkurban ini tidak hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi juga kepada Nabi Adam sendiri, itu sudah ada perintah untuk berkurban itu. Kurban itu juga sebagai simbol dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Sang Maha Pencipta. Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kepada anaknya Qabil dan Habil untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi dia sebagai simbol dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Habil menjadi hamba Allah yang takwa, yang patuh kepada apa yang disyariatkan, sedangkan Qabil menjadi hamba yang tidak taat kepada Allah. Ketika diperintahkan untuk berkurban, Habil mengambil ternaknya yang gemuk untuk dikurbankannya, sementara Qabil mengambil sayur-sayuran yang dimilikinya sebagai hasil kebunnya yang jelek-jelek. Kemudian perintah kurban itu terus kepada nabi-nabi sesudahnya. Nah, yang diabadikan di dalam Al-Quran itu adalah berkurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dituntut oleh Allah untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Ibrahim yang telah lama merindukan seorang putra, dan ketika putranya itu kemudian sudah menganjak, sudah mulai memasuki masa, sudah bisa disuruh, ya, sudah bisa bekerja, Allah mengujinya dan Ibrahim pun melaksanakannya. Kemudian kepada Nabi kita Muhammad SAW diteruskan perintah untuk berkurban itu. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, salah satu hikmah dari kurban itu sama dengan hikmah kita mengerjakan sholat itu, sebagai tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, kemudian ayat yang ketiganya, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah yang terputus dari nikmat Allah. Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, salah satu riwayat menyebutkan bahwa asbabun nuzul dari surat ini, surat Al-Kautsar ini, adalah karena orang-orang Arab, orang-orang kota Mekah, terutama Al-As bin Wa'il, seorang kafir di kota Mekah itu, dia
mengolok-olok Nabi dan merendahkan Nabi karena Nabi tidak mempunyai putra yang laki-laki, ya. Anak Nabi yang laki-laki itu meninggal di usia masih anak-anak. Anak Nabi ada namanya Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim. Ketiga anak Nabi yang laki-laki ini meninggal di masa masih kecil. Lalu disampaikanlah, diolok-oloklah Nabi itu dengan Al-Abtar. Al-Abtar itu artinya punah. Tidak ada lagi yang akan meneruskan dakwah Nabi. Tidak ada yang nanti menjalankan ataupun meneruskan dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Nah, itu namanya Al-Abtar. Tetapi kata Allah, sesungguhnya mereka itulah yang Al-Abtar itu, yang terputus. Tidak ada lagi sebutan-sebutan namanya di kemudian hari. Seperti Abu Jahal misalnya, tak pernah lagi disebut-sebut orang. Tetapi Nabi SAW diberi oleh Allah pengikut yang sangat banyak, yang selalu menyebut namanya, mulai sejak Nabi dulu sampai akhir zaman kelak. Berapa kali kita menyebut nama Nabi dalam setiap hari? Berapa kali kita mendoakan Nabi SAW? Sementara orang-orang mengolokkan Nabi, di dalam riwayat disebutkan juga Abu Jahal termasuk di dalamnya, itu selalu mengolok-olok Nabi. Karena biar sajalah Muhammad itu, toh tidak ada yang akan meneruskan dakwahnya, yang tidak ada yang akan menjadi penerusnya kelak di kemudian hari, karena dia tidak punya anak laki-laki. Dia Al-Abtar. Nah, itu Pak. Kalau kita di Minangkabau ini yang punah itu kan yang tidak punya anak perempuan. Nah, kalau di Arab itu, di Makkah itu karena dia menurut jalur ayah, maka yang punah itu adalah yang tidak punya anak laki-laki. Disebut sebagai Al-Abtar. Jadi ayat ini sekaligus membantah itu. Bahwa mereka itulah sesungguhnya yang terputus dari nikmat Allah. Mereka itulah sebenarnya yang punah. Tetapi Nabi SAW meskipun tidak mempunyai putra ataupun anak yang laki-laki, tetapi penerusnya, sebutan namanya tak pernah putus. Sejak Nabi mendakwahkan Islam 15 abad yang silam itu, nah sampai sekarang nama Nabi selalu disebut. Nama orang-orang yang menjelek-jelekkan Nabi itu seperti Abu Jahal, Al-As bin Wa'il itu tidak pernah lagi disebut-sebut orang. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, surah Al-Kautsar seperti yang kamu sebutkan tadi, ini oleh ulama dijadikan dalil untuk perintah berkurban. Tentang hukum melaksanakan kurban itu, jumhur ulama berpendapat adalah sunnah muakkadah bagi orang-orang yang mampu. Tetapi Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafinya berpendapat bahwa berkurban itu wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Dalilnya ini juga. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kita tidak mengkaji apakah wajib hukumnya bagi orang mampu untuk berkurban atau sunnah muakkadah. Yang jelas di sini
ada perintah Allah. Untuk apa? Untuk kita berkurban. Tentang wajib dan sunat itu Bapak dan Ibu, itu yang membedakannya hanya bentuk perintahnya saja. Kalau perintahnya itu bersifat memaksa, atau dalam istilah usul fiknya jazim, yang bersifat pasti, yang bersifat keras, itu melahirkan hukum wajib. Tetapi perintah yang bersifat anjuran, itu melahirkan hukum sunat. Bagi kita yang penting untuk berkurban itu ada perintah Allah di situ. Kalau kita mampu untuk berkurban, berkurbanlah. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, orang-orang untuk mengukur ketaatan dan kesolehan seorang hamba, oleh ulama tasawuf dikatakan melihat dari ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakannya. Itu ukuran kesolehan seseorang. Tidak dari yang wajib. Karena mengerjakan yang wajib itu banyak motifnya. Bisa saja karena takut akan dosa. Takut akan dimasukkan ke dalam neraka. Takut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa ukuran kesolehan dan kepatuhan dari hal-hal yang wajib. Kan ya begitu Pak. Awak sholat kadang-kadang dek takwi dosa. Dek takwi masuk neraka. Wajib berzakat. Wak takwi kalau tidak berzakat, beko haratua habis. Ya. Ada karena sesuatu tertentu. Tapi Bapak dan Ibu dalam ibadah sunnah tidak ada itu. Kan bisa coba yang sunat itu menjadi ukuran kepatuhan dan kesolehan seseorang hamba. Betapapun berkurban itu misalnya oleh ulama dikatakan hukumnya sunnah muakkad. Orang-orang yang mampu hendaklah dia berkurban. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, hikmah dari kita berkurban itu yang pertama adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikannya yang sangat banyak kepada kita semua. Tidak sanggup kita menghitung nikmat Allah itu. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sangat banyak. Hikmah yang kedua adalah untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu artinya adalah patuh dan taat kepada Allah. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkanlah larangannya. Ini adalah bahagian dari perintah Allah. Itu hikmah yang kedua. Untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj, Allah juga berfirman, layanalallaha luhumuha wa dima'uha walaki yanaluhu taqwa. Tidaklah sampai kepada Allah itu dagingnya ataupun darahnya dari kurban yang kita berikan itu.
Melainkan yang sampai kepada Allah itu adalah takwa. Ini dalil yang menyebutkan bahwa salah satu hikmah daripada kurban itu adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah. Di situ ada perintah. Kita tidak lihat lagi apakah perintah itu bersifat wajib atau perintah itu bersifat sunnah. Nah, tadi ingat saja Bapak dan Ibu, yang jelas pada yang wajib itu, pada yang sunat itu ada perintah di situ. Yang wajib itu perintahnya bersifat memaksa. Buktinya memaksa, ada ancaman-ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah bagi orang yang tidak melaksanakannya. Dan perintah itu tegas. Seperti aqimus shalah misalnya, itu tegas perintahnya. Dirikanlah olehmu sholat. Wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat. Tapi yang bersifat anjuran itulah yang perintah sunat itu. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, hikmah daripada ibadah kurban yang ketiga adalah untuk kepedulian kita kepada sesama. Karena tidak semua kita yang berkecukupan, yang bisa setiap saat menikmati daging hewan. Banyak saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang mereka tidak bisa menikmati makanan sebagaimana yang kita punya. Kepedulian kita kepada sesama. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, jauh hari kita mengkaji tentang masalah kurban ini dengan segala hikmah yang ada di dalamnya. Ini sekaligus persiapan bagi kita Bapak dan Ibu. Karena kalau sehari, 2 hari, ataupun seminggu menjelang Idul Kurban ini disampaikan, tentu saja kita tidak siap untuk melaksanakannya. Itu sebabnya jauh-jauh hari kita pilihkan pengajian tentang tafsir Al-Quran surah Al-Kautsar ini. Suratnya memang pendek, hanya 3 ayat saja, tetapi kandungannya sangat dalam. Bapak dan Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memerintahkan, sangat menganjurkan bagi kita untuk berkurban ini. Orang-orang yang mampu berkurban, kata Nabi, orang-orang yang punya kelapangan untuk berkurban, lalu dia tidak ikut berkurban, maka kata Nabi, jangan dia mendekat ke mushola kami, jangan ikut sholat bersama kami. Dan Nabi SAW sejak datang perintah berkurban itu selalu mengatakan ibadah kurban itu. Dan Nabi mengajak sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan ibadah kurban. Kita Bapak dan Ibu, di Muhammadiyah kata Buya Hamka,